Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Tovani. Kita belajar banyak hal seputar software engineering, terutama menggunakan Python. Nah, kemarin kan saya sudah buat tuh gimana caranya membuat website dengan menggunakan Flash. Walaupun belum lengkap sih, masih bertahap ya. Nah, sekarang saya ingin beralih ke library atau fitur yang lain dari Flash, yaitu bagaimana caranya kita belajar membuat REST API sederhana pertama dengan menggunakan Flask. Ini merupakan materi yang sangat menarik bagi saya selama saya mempelajari Flash, karena Flash itu sendiri tidak hanya sebagai web framework untuk membuat website pada umumnya, tapi juga bisa membuat yang namanya REST API dengan menggunakan library yang namanya Flash RESTful yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, kita akan memulai belajar membuat REST API pertama dengan Python Flask. Jadi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih REST API itu apa? Jadi singkatnya gini ya, REST API itu merupakan suatu media cara kita atau komputer untuk berkomunikasi, berbagi data, berbagi resource kepada komputer lainnya, kepada web lainnya. Misalnya ini teman-teman punya proyekan bagaimana caranya bisa sharing data dari mobile menuju website, artinya datanya satu tapi bisa sharing data antara mobile, Android dengan webnya. Bagaimana caranya? Yaitu untuk menjembataninya kita menggunakan yang namanya REST API, media komunikasi. Kayak gitu ya. Mohon maaf sih kalau penjelasannya kurang, tapi teman-teman, saya yakin teman-teman sudah paham, bisa browsing di Google. Oke, lanjut. Nah, rekrutmen kita untuk belajar ini adalah teman-teman harus paham Python. Pertama, Python. Kedua, paham gimana caranya membangun atau membuat environment Python sendiri. Mengapa kita perlu untuk membuat environment sendiri, supaya memisahkan dari sistem operasi utamanya, sehingga kita bisa menginstal library tersendiri berbeda versi dari project kita lainnya, bisa memisahkan diri dengan environment operasi sistemnya biar lebih enak. Yang kedua adalah library Flash yang harus kita install di dalam package pip installnya Python itu sendiri. Ada 3 yang kita install di sini, yaitu Flash, Flash RESTful, dan Flash Course. Sebenarnya ada satu sih yang paling penting, yaitu database. Databasenya Flash, Flash apa sih namanya, Flash SQL Alchemy, sama untuk serializer Flash Marshmallow. Tapi kita hanya membahas 3 itu aja ya, Flash, Flash RESTful, dan Flash Course. Oke, daripada banyak teori, habisin waktu, kita langsung praktis. Go to editor. Oke, close. Nah, ini folder di laptop saya ingin membuat folder baru, namanya belajar Flash REST API. Enter. Nah, di sini saya ingin membuka terminal lain. Nah, jadi saya di sini ingin membuat, pertama kita bikin environment dulu ya. Bikin environment. Nah, teman-teman sebelum sebelum memulai project ini, laptopnya teman-teman harus sudah terinstall Python. Atau untuk lebih praktis, teman-teman bisa mengunduh Anaconda namanya, yang sudah built-in dengan semua library Python, termasuk Flash, Jupyter, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa download di situs anaconda.com/distribution, lalu klik download Python. Saya rekomendasi menggunakan Python 3.7. Saya pernah menjelaskan video sebelumnya di video belajar web dengan Flash. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskannya, teman-teman bisa langsung menuju ke link yang saya sudah cantumkan di deskripsi. Oke, yang pertama adalah bikin environment dulu. Oke, bagaimana caranya? Itu teman-teman udah harus menginstal Anaconda ya, supaya bisa menginstal environment. Caranya adalah virtual env. Mungkin ada yang komen, ini saya menggunakan Windows, di mana kakak kan menggunakan Linux. Nah, sama saja. Yang penting teman-teman install Anaconda itu sendiri, habis itu install virtual env-nya, pip install virtual env,
Kalau belum ada virtual env-nya, pip install virtual env. Tapi di sini saya sudah menginstal ya, tidak perlu saya install. Sorry. Oke. Kita langsung saya bikin environment saya sendiri dengan nama MyEnviro. Tunggu beberapa saat. Jadi teman-teman harus install Anaconda, habis itu install pip install virtual env seperti yang sudah saya contohkan barusan, baru teman-teman baru bisa membuat environment sendiri. Nah, done-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke virtual environment-nya. Biasanya kita bisa masuk dengan cara, kan di sini ada folder baru kebuat namanya MyEnviro. Silakan masuk dengan mengetikkan, masuk ke environment dengan mengetikkan source myenv/bin/activate, enter. Tada, saya clear dulu, clear. Nah, ini kita sudah masuk ke environment yang telah kita install itu sendiri, MyEnviro. Nah, langkah selanjutnya adalah, saya kecilin biar enak. Langkah selanjutnya adalah kita menginstal. Yang pertama adalah Flash, yaitu dengan mengetikkan pip install Flash. Tunggu beberapa saat. Oke. Sudah terinstall. Yang kedua kita menginstal pip install Flash RESTful. Install. Teman-teman pastikan menginstal ini di dalam environment itu sendiri ya, environment yang telah kita bikin itu. Kalau tidak, nanti dia akan masuk ke aplikasi environment bawaan Python itu sendiri yang bercampur, biar nggak bercampur. Setelah itu yang kedua kita menginstal FlashCore. Oh iya ya, saya lupa jelasin apa sih sebenarnya FlashCore ini. Jadi FlashCore ini merupakan apa ya intinya? Jadi FlashCore ini website itu hanya boleh berbagi resource kepada dirinya sendiri. Maksudnya gini, misalnya saya punya website google.com nih. Google.com itu bisa membuat berbagi resource kepada domain-domain yang ada di google.com, misalnya support.google.com, terus teknologi.google.com, aba.google.com. Mereka bisa berbagi resource, berbagi data. Nah, antara google.com dengan facebook.com itu tidak bisa berbagi data karena berbagai resource, karena berbeda domain. Nah, untuk menjembatani itu, mengatasi itu, maka dibutuhkanlah course itu sendiri supaya bisa mengizinkan dalam mengakses maupun berbagi data dengan beda resource, beda sumber, kayak gitu. Oke. Setelah itu kita bisa lihat aplikasi library apa saja yang telah terinstall dengan mengetik pip list. Nah, Flash sudah terinstall, FlashCore sudah terinstall, dan Flash RESTful sudah terinstall. Selanjutnya kita buka editor kita. Yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio. Silahkan masuk ke directory tempatnya bikin folder projectnya. Nah, ini environment saya. Oke, kita langsung saja bikin file Python dan nama app.py. Nah, oke. Nah, sudah terbuat kan? Ini dia. Kita perbesar biar jelas. Yang pertama kita lakukan adalah kita import library. Terus yang kedua kita import library dulu. Kita akan ketik from flash import flash, F-nya besar ya. Habis itu kita import request yang merupakan bawaannya dari flash itu sendiri. Selanjutnya kita menginstal, ini keluar terus nih. Kita mengimport flash RESTful import, nama kelasnya resource sama API, itu flash course import course. Nah, kayak gini ya.
Yang kedua, menginisiasikan variabel. Ini inisiasi objek. Pertama kita bikin objek namanya variabel namanya app sama dengan flash kurung name. Ini menginisiasi objek flashnya ya. Terus yang kedua kita menginisiasi objek dari flash RESTful itu API, namanya API sama dengan API yang ini dipanggil di sini, kita parsing app yang telah kita bikin app. Terus yang ketiga inisiasi objek dari flash core itu sendiri, yaitu tanpa menggunakan variabel course buka kurung app. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya adalah kita save dulu. Selanjutnya adalah kita membuat kelas resort namanya ya. Misalnya contohnya untuk flash RESTful ya. Kita bikin kelas. Jadi teman-teman di sini sudah paham ya OOP di Python kayak gimana ya. Saya sudah menganggap teman-teman paham. Kita bikin misalnya contoh resort. Jadi untuk name class itu harus huruf besar ya, huruf kapital ya. Dengan kita turunkan objek dari resort yang ini, turunkan ke sini, paste, titik 2, kita bikin metode get, bikin metode get dan post saja ya pada tutorial kali ini. Pertama bikin function get self, terus misalnya response, bikin variabel isinya adalah sebuah dictionary yang merupakan isinya JSON. Sebenarnya dictionary itu mirip dengan JSON ya. Jadi kita tuliskan halo dunia, ini app RESTful pertamaku. Oke, setelah itu kita return respon yang kita bikin. Selanjutnya adalah setup resortnya yaitu panggil api.add resort. Habis itu ini dipanggil ke sini, masukin ke sini, bikin URL-nya. Kita bikin misalnya URL namanya localhost /api. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita bikin metode apa aja yang diperbolehkan. Jadi di sini kita mau bikin get sama post, tapi sementara kita bikin get dulu ya. Get huruf besar. Setelah itu kita ketik if name main, kita pas di sini aplikasi app.run. Jangan lupa debug sama dengan true, t-nya besar. Terus kasih port, misalnya portnya 5005 misalnya. Oke, setelah ini jadi kita jalankan. Silahkan teman-teman jalankan di terminalnya. Jangan lupa masuk ke dalam environment-nya. Menjalankannya dengan cara ketik python app.py. Oke, sudah jalan di port 5005. Bisa kita lihat localhost .2 5005 enter. Nah, ini udah bisa nih. Di sini masih 404. Respon code-nya 404 menandakan bahwa not found, tapi ada request. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena kita sudah mengeset URL-nya ke /API. Coba kita masukkan /API. Oh, maaf. Tada, ini dia. Message halo dunia, ini app RESTful pertamaku. Selamat, kita telah membuat hello world menggunakan flash RESTful API. Oke, kita lanjut saja. Kita membuat yang lebih kompleks ya dengan menggunakan metode get dan post. Oke, di sini sekarang kita akan membuat sebuah variabel inisiasi
variabel kosong bertipe dictionary. Nah, misalnya saya membuat identitas, kita bikin aplikasi identitas sederhana ya, dengan variabel kosong bertipe dictionary ya, ini kosong. Setelah itu di sini di bawahnya kita mau buat satu metode lagi namanya metode post request self. Nah, setelah itu kalau di post request ini, jadi kita itu misalnya nih punya aplikasi mobile atau aplikasi web lainnya. Nah, kita mau ngirim data, mau ngirim result ke sumber lain. Caranya dengan menggunakan metode post itu sendiri. Metode post sendiri itu akan mengirim result misalnya dalam bentuk multipath misalnya atau form. Jadi kita akan mengirim mengirim dokumen dalam bentuk form. Misalnya saya mau buat, ada di sini ada nama, saya mau kita kirim nama sama umur misalnya nama di sini kita mau kirim dengan cara request.form nama. Nah, ini request.form, jadi informasi nama sama umur itu akan dikirim dalam bentuk form itu sendiri ya, request form ya. Ini listnya multipath namanya ini ya. Ini nama ini nanti saya akan jelaskan. Nama ini adalah bentuk data JSON multipath yang akan kita kirimkan di nanti kita akan menggunakan untuk request post atau get atau put, itu kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah ada seperti Insomnia ataupun pakai Postman. Biasanya saya menggunakan Insomnia karena lebih simple. Kedua umur sama request.form umur. Setelah itu kita masukkan nama sama umur ini ke dalam variabel yang telah kita bikin itu sendiri, yaitu caranya identitas, buka kurung siku, nama key-nya nama, terus value-nya nama ini, variabel ini ya. Lanjut lagi dengan umur, identitas kurung ini umur sama dengan umur. Kita bikin responsnya gini, message data berhasil dimasukkan, kita return response. Nah, return apa ya, jadi ketika kita sudah ngirimkan nama sama umur, nanti dia akan merespon dengan menampilkan pesan yang ini ya, pesan respon yang ini. Setelah itu kita tangkap ini apa sih, gimana sih bentuk datanya. Nah, ini kita disable dulu ya. Habis itu kita karena kan sudah disimpan ke identitas ini, sementara identitas ini merupakan variabel global. Ini kan variabel global. Nah, caranya yang pertama adalah kita tinggal memanggil identitas itu sendiri langsung ya, identitas langsung kita panggil ketika kita mengetik sip. Kenapa kita langsung panggil identitas ini? Karena identitas ini sudah dalam bentuk dictionary, dan dictionary itu ya sudah dalam dictionary. Terus dictionary itu sama dengan JSON ya. Nah, sama dengan JSON. Karena yang dibutuhkan untuk melihat respon itu dalam bentuk JSON. Yang ini tuh merupakan file JSON. Ada key, ada value. Ada di sini, ini key-nya nama, value-nya nama, variabel nama yang ditangkap itu, yang dikirimkan itu. Oke, coba ini kita sebelumnya kita harus, kan ini masih post, ini berada di kelas result kan. Kita harus menamakan metode satu lagi yang namanya post supaya tidak error. Post kita daftarkan di sini. Nah, oke, setelah itu teman-teman jalankan ulang Python add. Setelah itu silakan teman-teman buka Insomnia atau Postman, terserah. Sini saya ingin membuat folder baru namanya latihan
latihan API REST API. Nah, di sini saya mau bikin tambah metode namanya kirim data. Kok nggak mau sih? Kirim data. Metodenya namanya post. Bodinya adalah multi-platform. Ini maksud saya multi-platform create. Nah, di sini kita tuliskan URL-nya. Kita copy paste saja yang ini ke sini ya. Oke. Nah, apa yang di sini yaitu nama. Misalnya namanya siapa? Misalnya admin. Terus umur ya. Umur misalnya 20. Nah, jadi yang di sini sama di sini harus persis sama dengan yang di sini sama yang di sini. Kalau berbeda nanti akan error. Oke, setelah itu ini server sudah jalan nih. Nah, kita bisa mengirimkan melakukan request post dengan mengklik tombol send. Nah, ini kan data berhasil dimasukkan 200. Oke, responnya 200, ini menandakan bahwa data kita sudah berhasil dikirim. Bagaimana cara melihatnya? Gampang, dengan cara kita tambahkan new request, namanya lihat kebunku, bukan ya, lihat data. Requestnya get ya, create, paste lagi localhost. Ini kita tidak perlu melakukan apapun ya, tinggal kita klik request get. Tada, ini dia nama admin, umur 20. Nah, coba kita ganti misalnya Justin Bieber, umurnya mungkin 205, salah. Udah jiun ya. Tada, data berhasil dimasukkan. Kita lihat lagi, kembali ke get. Nah, ini dia namanya Justin Bieber, umur 25 tahun. Berhasil. Oke. Selamat guys. Akhirnya kalian sudah bisa membuat aplikasi RESTful sederhana digabung dengan Python Flash. Gampang kan? Gampang banget. Itu cuma berapa codingan ya? Coba saya hitung, mungkin kurang dari 50 codingan. Baris codingan ini pun penuh dengan komentar-komentar yang rapi yang udah saya bikin tuh sendiri. Oke, selamat teman-teman, kalian sudah bisa membuat aplikasi. Mungkin next tutorial yang pengen saya buat adalah bagaimana caranya kita mendeploy aplikasi ini ke Heroku langsung to the point. Kita tidak bagaimana mendeploy RESTful aplikasi kita ini ke Heroku. Itu keren banget, pokoknya lebih keren dah pakai ini. Apalagi dikombin dengan Heroku terus sebagai continuous delivery, sama satu lagi apa sih namanya, bukan Jenkins, Jarvis, apa ya, saya lupa, pokoknya itu deh, Travis CI. Travis CI untuk continuous integration. Jadi nanti kita mau bikin mungkin testing ya, di testing dulu aplikasi ini, nanti kalau udah lulus pas baru bisa dideploy di Heroku. Heroku itu merupakan suatu platform gratis untuk mendeploy aplikasi kita itu sendiri supaya bisa diakses secara online. Oke, terima kasih sudah mengunjungi tutorial ini. Saya berharap tutorial ini membantu teman-teman, bermanfaat, dan bisa teman-teman langsung praktikkan. Yang paling penting adalah jangan lupa klik tombol subscribe, share jika ini bermanfaat. Jangan share kalau video ini nggak bermanfaat. Monggo silahkan spread it to the world. Sebarkan ke seluruh dunia Mars, Venus, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.